Jadi itu adalah perjalanan saya menolong anak saya. Saya pikir setiap orang tua di sini juga punya project rescuing anak-anak kita ya, menolong anak-anak kita sebisa kita jalanin dan saya waktu itu juga nggak tahu mau sampai di mana ujungnya. Sampai tahun 2017 itu ketemu Dokter Ali, itu pun saya ya mengalir aja gitu ya. Jadi kehidupan saya, kalau saya mungkin cerita sedikit mengenai perjalanan saya dengan anak saya mulai dari saya melahirkan, ini anak pertama saya, di mana anak pertama itu pastinya ya, semua yang punya anak pertama tahulah rasanya punya anak itu euforia ya. Tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama, wah senang sekali ya Pak. Mungkin Dokter Ali, Pak Heri juga udah merasakan sensasinya punya anak pertama. Nah itu untuk para bapak-bapak. Untuk para ibu-ibu itu juga lebih dahsyat ya. Nah, tetapi ya kita senang aja. Pokoknya saya lihat anak saya sehat, gemuk, lucu. Wow, mukanya putih terus bibirnya tuh merah terus ya, seperti orang pakai lipstik gitu. Saya nggak tahu sih, saya menganggap itu sesuatu hal yang positif. Tetapi setelah anak-anak ini mulai bicara, tapi ini karena anak pertama saya, jadi saya juga nggak punya pengalaman membesarkan anak. Mungkin saya juga anak pertama, jadi saya nggak punya pengalaman anak-anak ini umur berapa ya untuk mulai ngomong, untuk kapan mulai untuk bisa duduk, semua mengalir. Tetapi yang saya lihat itu adalah keterlambatan dalam pas anak-anak mulai bicara, anak saya kok nggak bisa bicara, ya itu kira-kira saya, ya. Mungkin mau mengingatkan ke orang tua, kenapa kok Bu Mingpe nggak tahu informasi tersebut? Karena waktu itu nggak ada internet. Bu Mingpe juga zamannya beda dengan sekarang gitu loh. Jadi jangan sampai nanti mereka punya pikiran mereka juga sama, enggak. Mereka bisa akses internet kalau cuma butuh untuk perkembangan anak, pertumbuhan anak. Jadi jangan menganggap Bu Mingpe nanti dalam tanda kutip aku mau membuli Bu Mingpe itu stupid, no. Karena keadaan waktu itu tidak memungkinkan. Gitu loh. Jadi tolong teman-teman juga memahami pada zaman sekian itu anaknya masih kecil 28 tahun yang lalu itu nggak ada internet, nggak ada informasi. Sorry Bu, kepotong karena aku ingin meyakinkan mereka jangan sampai mereka nanti memanfaatkan alasan itu karena nggak dapat informasi. Nah itu aku nggak mau. Mereka harus cari informasi. Gitu. Sorry kepotong. Itu benar sekali. Nah, makasih dokter diingatkan. Soalnya otak saya penuh. Saya mau keluarin sedikit-sedikit ini, yang itu malah ketinggalan nih. Waktu dulu itu zaman saya, waktu saya udah tahu bahwa anak saya bermasalah. Saya mau cari informasi itu sulitnya setengah mati. Yang bisa kita lakukan hanya melalui kenalan-kenalan gitu ya. Ke dokter pun dokternya bilang, oh, sampai saya kembali ke dokter waktu saya melahirkan. Saya tanya, waktu proses kelahiran itu apakah ada masalah? Waktu saya sesar karena saya ada asma. Jadi saya nggak mungkin kuat untuk mengeluarkan anak saya sendiri. Jadi mau nggak mau saya sesar, dan saya pikir dalam prosesnya mungkin ada terjadi sesuatu yang biasanya ditanyakan ya dokternya cuma bisa memberikan info mengenai Apgar ya. Skor Apgar anak ibu normal. Oh, terus prosesnya apa ada itu, Dok? Apa anak saya nggak bisa keluar apa waktu itu kan saya juga setengah ditidurkan, walaupun saya nggak sampai tidur, tapi saya sadar, tapi saya hanya dibius lokal gitu. Katanya nggak ada. Jadi saya setelah itu saya merasa ya, anak ibu baik-baik aja, nanti juga bisa bicara. Nah, itu yang menina-bubukkan saya ya kadang-kadang. Oh, katanya saya habis pulang dari dokter selalu kalau dokternya bilang begitu saya selalu senang. Siapa yang nggak senang dikasih tahu anakmu baik-baik aja, nanti pulang aja, nanti berapa tahun kemudian pasti bicara. Ya saya tunggulah. Tetapi jauh di dalam lubuk hati saya itu saya sebenarnya merasa ya
ada sesuatu kalau anak saya main, saya perhatikan itu kok rasanya ini ada sesuatu yang nggak benar, tetapi saya nggak tahu nggak benarnya itu secara spesifik di mana, karena apa. Nah, itu pertanyaan besar. Jadi saya cuma mencari-cari informasi orang-orang yang dulunya mempunyai anak dengan keterlambatan berbicara, yang akhirnya bisa bicara. Nah, itu aja yang bisa saya tanyakan ke orang-orang di sekeliling saya. Biasanya orang-orang yang punya network, punya kenalan banyak, punya teman banyak, mereka pasti punya informasi. Oh, itu anaknya si A itu dulu anaknya waktu kecil juga gitu terlambat bicara, tapi akhirnya bicara kok setelah sekolah, setelah banyak temannya. Mungkin di rumah nggak ada temannya. Nah, waktu itu sampai saya punya pikiran sudah. Waktu itu zamannya playgroup. Nah, dulu zaman saya kan nggak ada playgroup. Zamannya waktu itu anak saya itu mulai ada playgroup. Oh ya nggak apa-apa, anak belum waktunya masuk TK, tetapi masuk playgroup aja dulu. Ya saya masukkan playgroup. Tetapi ya ada komplain lah, karena anak saya hiperaktif, dia nggak bisa duduk, lari ke sana kemari, mengganggu teman-temannya. Nah, saya sendiri juga nggak tahu, saya ngomong saya nggak tahu, saya tahunya punya anak ini, saya serahkan ke sekolah, tolong anak saya diajarin seperti anak-anak yang lainnya. Ya, saya pikir seperti itu. Tetapi perjalanannya menjadi lebih complicated karena kita sudah melibatkan orang-orang luar seperti guru sekolah, lingkungan sekolah, orang-orang tua dari anak-anak yang lainnya, yang teman-teman anak saya. Nah, itu banyak lebih complicated lagi. Jadi orang tua ada yang menerima, ada yang kurang bisa menerima, atau karena kondisi anak saya yang memang minus, nggak seperti anak-anak pada umumnya. Jadi kalau ada apa-apa selalu ya salahnya anak ini gitu ya. Sampai pihak sekolah bla 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 TK, playgroup TK sampai SD-nya mereka nggak keberatan untuk menerima anak saya karena merasa kita nggak bisa, Bu, kalau anak ini ada di dalam kelas pada tahap sekolah dasar. Nah, itu. Saya waktu itu ya sudahlah, saya bawa aja. Saya terapi di rumah, whatever yang saya bisa lakukan. Nah, sebenarnya saya ya dia playgroup itu, saya mulai jadi manusia baru. Istilahnya manusia baru itu apa ya? Kalau dulu saya pikir kehidupan saya tuh easy and happy, and saya nggak membayangkan saya akan jadi seperti ini. Saya pikir orang-orang yang harus di posisi saya ini orang-orang bukan saya, bukan model seperti saya. Karena saya tuh bukan orang yang telaten, orang yang religius sekali, pokoknya orang yang alim lah. Saya nggak cocok sebenarnya sama dengan kondisi ini menurut saya. Sampai itu ada pertanyaan ke Tuhan, why me? Kenapa saya? Menurut saya bukan orang tua yang cocok untuk dititipin anak seperti ini. Saya tuh bukan orang yang ya apa ya, gambarannya jauh lah. Kalau Anda mungkin membayangkan seorang biarawati yang wow dengan tekun sepenuh hati. Saya bukan orang seperti itu, terus terang. Jadi awalnya ya pasti ada fase denial, di mana orang tua itu waktu denial itu banyak kali. Kalau saya fase denial saya adalah suatu kemarahan juga. Yang saya tanyakan, kenapa saya? Saya tidak bisa membesarkan anak dengan need yang seperti ini. Saya tidak punya ilmunya. Saya nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu hanya hidup enak, senang, bahagia. Nah, itu lain memang cerita saya sampai saat itu. Saya bahagia, setelah itu wah, perjalanan hidup saya berubah 180 derajat. Jadi karena tidak ada yang bisa membela atau memperjuangkan kondisi anak saya, jadi satu-satunya itu kayaknya semua telunjuk itu mengarah ke saya. Nah, kalau gitu terus siapa lagi? Ya saya. Mau siapa lagi? Ya inilah. Kalau papanya kan in the name of cari duit, bekerja, jadi nggak bisa diganggu-gugat. Nah, kalau saya pengangguran, istri itu bukan suatu job.
industri itu cuma status. Jadi mau nggak mau kita yang melakukan from A to Z. Ya, jadi proyek ini besar sekali. Nggak tahu ini pokoknya sepertinya seperti ini yang saya rasakan. Bahwa ini adalah pekerjaanmu, ini tanggung jawabmu, bagaimana kamu menyelesaikan itu terserah kamu. Nah, saya dari sana saya melakukan banyak hal. Pokoknya saya waktu itu saya juga nggak bekerja, ya satu-satunya yang kalau mungkin juga saya merasakan dirasakan oleh orang tua yang ada di sini, bahwa semua yang kita lakukan, usahakan itu selalu memerlukan uang. Ya. Sedangkan uang dipegang oleh papanya. Nah, papanya kan pengen tahu nih, proyek apa, karena dia tahu saya akan menjalankan semua proyek. Jadi dia yang filtering gitu ya. Kadang-kadang proyek apapun yang saya merasa ya pokoknya nggak ada jeleknya ya saya kerjakan. Tapi saya perjuangkan untuk bisa mendapatkan approval dari papanya. Ya karena dia yang memegang semuanya. Nah, jadi itu saya lakukan ya kalau saya boleh cerita dari awal. Bentar, saya enggak hafal. Saya harus buka catatan saya. Saya sebelum ini seperti Dokter Ali bilang karena keterbatasan informasi nggak seperti sekarang. Jadi kalau saya masih ingat sekarang itu kalau kita dapat satu buku nih ya. Satu buku entah dari teman saya yang mana. Teman saya tuh nggak cuma di Surabaya, tetapi sampai merambah ke mana-mana ya. Satu orang punya buku itu, kita fotokopi rame-rame, nggak peduli itu ada larangan untuk memfotokopi buku ya. Waktu itu kita nggak mempedulikan, ya udah kita rame-rame fotokopi, terus kita kirim ke alamat masing-masing ya kita baca sendiri-sendiri. Nah, buku itu hanya buku itu yang ada. Nggak ada, belum ada internet connection. Jadi mau beli buku itu titip orang, kalau yang ke luar negeri titip ya, kalau kamu ke sana titip satu buku. Nah, itu sudah sangat luar biasa. Terus kita sharing ke orang tua yang lainnya dengan cara fotokopi itu. Jadi bukunya pasti rusak karena difotokopi bolak-balik juga ya. Nah, terus saya yang menjadi pikiran saya karena anak saya nggak bisa bicara adalah anak saya perlu tes pendengaran. Nah, tes pendengaran ini saya tes di China. Tapi karena anaknya hiperaktif, dia harus ditidurkan sampai 3 kali. Pada hari ketiga saya baru bisa berhasil melakukan tes BERA di anak saya. Jadi bayangin, 3 hari berturut-turut anak saya harus dikasihkan obat penenang, obat tidur ya. Sampai karena mereka nggak berani kasih langsung banyak. Jadi kalau anak saya ini memang sulit ditidurkan. Dikasih obat tidur sedikit nggak mempan. Tapi mereka kan juga takut, jadi ditambahkan sedikit-sedikit sampai hari ketiga oke, dan dinyatakan memang telinga sebelah kirinya bermasalah. Pendengarannya turun kurang dari 50%. Jadi sangat bermasalah. Jadi dia hanya bisa mendengar dengan telinga kanan. Nah, itu very very sad. Udah nggak bisa ngomong, tapi bukan ini mestinya. Terus saya ditemukan orang pas saya waktu itu juga pas lagi hamil ya. Saya di China duduk, saya capek, terus ditawarin tempat duduk sama orang. Terus orangnya tanya, kamu pasti bukan orang sini ya? Orang luar. Ya, saya memang overseas Chinese, kalau kita ngomong overseas Chinese. Kenapa kamu ke sini? Ya, saya mau tahu tuh mengenai anak saya. Nah, ini cara Tuhan memberitahu saya. Oh ya, kenapa anak saya nggak bisa bicara? Kayaknya mungkin ada problem pendengarannya, dan setelah ini saya tahu telinga kirinya nggak mendengar, sangat minim. Terus dia ngomong gini, jangan khawatir, saya juga pendengarannya satu. Anak dengan pendengaran, orang dengan satu telinga pun masih bisa bicara. Nah, saya sampai, kok bisa saya ketemu di tempat orang yang kok ya pas dia juga cuma satu pendengaran. Dia cuma ngomong dengan saya satu masalah.
masalah cuma satu. Kalau cuma telinganya cuma satu yang bisa mendengar, kita kesulitan mendeteksi asal suara. Sebelah kiri atau sebelah kanan dia nggak bisa katanya. Tapi kalau untuk belajar bicara pasti bisa. Wah, saya tenang. Saya pikir anak saya cuma masalahnya itu aja. Tetapi pulang ke Indonesia saya ajak bicara aja yang banyak. Ya, seperti saya kalau dokter anak mungkin selalu nasihatnya seperti itu. Bu, anak ibu ini perlu rangsangan untuk berbicara yang banyak. Jadi ibu harus diajak ngomong sesering mungkin. Memang hal itu mudah dilakukan, tetapi kalau anaknya nggak respon, kita kan bingung mau ngomong apa. Nah, karena saya masih awal ya, nggak tahu bagaimana caranya berkomunikasi ya. Kalau dia kan nggak ngerespon anaknya. Nah, selama-lama saya kehabisan topik. Seperti saya kalau ngomong sama orang tua, kalau saya terapi ada seminar untuk saya bisa memberikan sharing saya selalu bilang, dengan foto sekarang kita sangat mudah sekali. Dengan handphone kita bisa mengabadikan semua situasi dan itu bisa jadi topik kita untuk ketemu anak. Nah, waktu itu zaman saya dulu kan nggak ada foto yang sampai sebagus itu. Jadi memang kita semua mengumpulkan gambar-gambar, gambar apapun kita potong. Oke, ya. Saya nggak mau komplain, saya cuma nggak. Tapi Anda kalau pada saat ini itu dimanjakan oleh multimedia. Anda mau cari informasi apapun, pasti ada ya. Mungkin Pak Heri yang sangat mumpuni di bagian multimedia itu pakainya kita mau cari apa. Kalau nggak bisa cari itu berarti salah keywordnya. Itu semua itu ada, menurut saya juga sudah buktikan itu.